teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Tentunya sehat-sehat aja lah ya. Nah, perkenalkan nama saya Andi Elsa Aulia Fatima, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, ide, atau pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya nih, komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada pesan verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, komunikasi masih dapat dilakukan dengan tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Nah, cara seperti ini disebut komunikasi non-verbal. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi diantaranya adalah latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. Kemudian ada ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Adapun harapan mempengaruhi penerimaan pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Kemudian ada situasi. Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Ada pun unsur-unsur komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, kita perlu memahami unsur-unsur komunikasi. Antara lain ada komunikator atau pengirim sender yang mengirim pesan kepada komunikasi dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua ada komunikan, penerima yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketiga ada media atau saluran channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi. Kemudian ada pesan, isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya ada tanggapan. Ini merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atau penerimaan pesan. Kemudian ada pun tujuan dari komunikasi efektif, yaitu tujuan dari komunikasi efektif sebenarnya adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang selanjutnya ada agar pesan pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi menonton gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi kita dapat menjalin hubungan saling pengertian dengan orang lain, karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, diantaranya yaitu pertama, fungsi informasi untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua ada fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan, pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Yang ketiga ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi sosial. Nah, fungsi ini untuk keperluan rekreasi dan pengembangan hubungan di antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya ada fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi, usaha, bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan komunikasi efektif. Hambatan komunikasi di dalam komunikasi selalu tentunya ada ya hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver. Ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif menurut Ron Law dan Fergus Montana. Yang pertama ada status effect. Status
status sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Misalnya karyawan dengan status sosial yang rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan, maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. Selanjutnya ada semantic problem. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikirannya dan perasaannya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi, seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sistematis ini, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding atau penafsiran, misinterpretation, yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi atau miskomunikasi. Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Selanjutnya ada perceptual distortion. Nah, jadi perceptual distortion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada physical distinction. Jadi hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi, contohnya suara riuh orang-orang atau kebisingan suara hujan atau petir dan cahaya yang kurang jelas. Adapun juga yang dimaksud poor choice of communication channel. Jadi ini adalah gangguan yang disebabkan oleh media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Selanjutnya ada no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak ada respon dan tanggapan dari receiver, maka terjadi komunikasi satu arah yang bersia-sia. Seperti contoh, seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan pada karyawan. Dalam penerapan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon, dengan kata lain tidak peduli karena gagasan seorang manajer. Mungkin ini saja video saya kali ini tentang komunikasi efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.